Influencer Indonesia. Diduga dia telah melakukan penipuan pembelajaran secara online. Bahkan ada yang melampor sampai mengalami kerugian 3 miliar per orang. Bayangkan, mengapa anak muda zaman sekarang begitu mudahnya tergiur menjadi kaya secara instan. Nah, mari kita akan bahas satu persatu. Ada satu pertanyaan yang sangat menarik yang masuk ke inbox salah satu akun media sosial. Seperti ini pertanyaannya. Kang, mengapa anak muda zaman sekarang begitu mudahnya tergiur menjadi kaya secara instan dengan cara investasi? Nah, lebih parahnya mereka investasi menggunakan uang hasil dari utang. Bayangkan. Nah, mari kita akan bahas satu persatu. Seperti yang lagi viral dan hot saat ini banyak diberitakan oleh berbagai media sosial dan media online yang dilakukan oleh salah satu influencer Indonesia. Diduga dia telah melakukan penipuan pembelajaran secara online. Bahkan ada yang melampor sampai mengalami kerugian 3 miliar per orang. Bayangkan, uang 3 miliar bagi sebagian orang adalah uang impian. Tetapi bagi para korban 3 miliar adalah mimpi buruk. Dan ternyata korban diantaranya adalah banyak anak pengusaha sukses yang ingin membuktikan dirinya seolah-olah dia berhasil menjadi orang sukses dalam tanda kutip secara instan. Kenapa mereka bisa dengan mudahnya kena penipuan tersebut? Jawabannya adalah hanya satu kata, karena mereka FOMO. Jadi ya, mereka terjebak oleh kebiasaan ikut-ikutan, kemudian gaya hidup dan gengsi. Akhirnya apa? Akhirnya mereka ingin membuktikan bagaimana caranya mereka menjadi orang sukses secara instan. Parahnya, mereka sampai berani nekat untuk berutang demi untuk bisa berinvestasi yang katanya pasti cuan tersebut. Padahal mereka belum mempelajari secara mendalam seperti apa. Dan akhirnya yang terjadi kemudian di luar ekspektasi. Pertanyaannya berikutnya kemudian, kenapa anak muda itu menjadi begitu rentan mengalami penipuan yang berkedok kaya secara instan tersebut? Lalu bagaimana caranya ya supaya anak muda benar-benar bisa membangun bisnis, bisa cepat kaya raya tanpa harus terjebak oleh iming-iming cepat cuan yang akhirnya terjebak penipuan tadi? Kita akan bahas berikutnya. Saya pernah melakukan beberapa kali podcast dengan anak muda generasi kedua, penerus estafet bisnis orang tuanya. Ternyata menjadi anak pengusaha tidak semudah itu, tidak seenak itu. Ada beban besar di pundak mereka yang harus mereka tanggung. Setidaknya mereka harus bisa atau mampu membuktikan kepada kedua orang tuanya kalau mereka bisa lebih baik, bisa lebih hebat dari orang tuanya, atau minimal sama. Dan sehingga dari ingin membuktikan tersebut, akhirnya apa? Terjadilah yang namanya flexing. Demi untuk terlihat lebih hebat, akhirnya mereka berani melakukan cara instan. Ingin terlihat financial freedom di umur 20 tahun. Inilah yang dimanfaatkan oleh influencer nakal tersebut atau mentor bodong tersebut. Mereka menjual mimpi, bukan sistem. Mereka bilang, jangan kerja keras, tapi kerja cerdas. Berinvestasilah sebanyaknya, langsung cuan, langsung jadi miliarder. Hati-hati, ini adalah awal lubang hitam kehancuran Anda yang akan menghantui masa depan Anda. Ini peringatan keras, terutama bagi Anda, para generasi muda, para generasi kedua, penerus estafet bisnis orang tuanya, termasuk bagi para pengusaha senior dan para business owner. Kenyataannya, banyak sekali anak muda yang belum memiliki bisnis dengan penghasilan tetap. Tetapi mereka dengan mudah nekat mengambil keputusan untuk berutang. Uang utang tersebut kemudian Anda pakai menjadi instrumen bisnis yang sebetulnya Anda sendiri belum memahaminya secara detail. Karena hanya tergiur oleh janji manis. Ingat prinsip ini, investasi itu menggunakan uang dingin
alias uang yang menganggur, bukan uang panas, alias utang. Nah, ketika nilai investasinya sudah nggak ada, maka ya Anda bukan hanya sekedar rugi modal, tapi Anda juga akan menanggung beban utang dan beban bunga bertahun-tahun. Bayangkan seberapa kuat Anda akan menanggung beban utang dan bunga tersebut. Sementara bisnis Anda belum settle. Sementara bisnis Anda belum benar. Nah, itu adalah cara cepat untuk menghancurkan diri Anda sendiri dan bisnis Anda. Terus gimana dong caranya mulai berbisnis kalau tidak punya modal besar? Apakah harus berutang? Jadi, cara yang paling tepat untuk memulai adalah dengan cara investasi leher ke atas. Itu adalah investasi yang sesungguhnya. Sebelum Anda investasi kripto, sebelum Anda investasi saham, mulailah dengan investasi leher ke atas. Dengan cara apa? Dengan cara belajar dulu. Belajar manajemen, belajar berbisnis, belajar operasional, belajar cara jualan dan sebagainya. Dan ilmu adalah aset yang paling sulit untuk dicuri oleh orang lain dan akan terinstall seumur hidup Anda. Kasus investasi kripto yang tengah viral ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwasannya tidak ada jalan pintas menuju kekayaan yang berkelanjutan. Jangan pernah korbankan masa depan Anda hanya demi untuk terlihat kaya. Sekarang pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda ingin menjadi pengusaha yang benar-benar kaya, atau Anda sekedar hanya ingin menjadi pengusaha yang terlihat kaya, yang ujung-ujungnya Anda terjebak utang miliaran? Jika Anda berkomitmen ingin menjadi pengusaha yang benar-benar kaya dan ingin tahu ilmunya untuk menjadi pengusaha yang benar-benar kaya, seperti apa mengembangkan bisnis tanpa ketergantungan utang, jangan lupa klik like, comment, and share, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Ketik komitmen belajar. Oke, saya tunggu. Terima kasih.